Salam Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Tidak ada sukacita ya. Mudah-mudahan aktivitas kita sampai malam ini tetap berlanjut. Tapi berkat Tuhan kita dapat buat sehat. Ya, sebelum kita angkat pujian, mari kita mendengarkan persekutuan doa kepada Tuhan. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, kembali kami Tuhan di malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan kami dapat bersama saudara-saudara kami di tempat ini Tuhan, untuk persekutuan doa kami Tuhan. Ya Tuhan, Engkau perhatikan Bapa, biarlah berikan ketenangan kepada kami Tuhan, damai sejahtera Tuhan untuk setiap kami memuji memuliakan Engkau Tuhan, mau bersorak-sorai menyembah Engkau Tuhan dan akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan, biarlah hadir di tengah-tengah kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, semua karena kasih-Mu Tuhan kami ada saat ini. Biarlah Tuhan Yesus kami serahkan persekutuan kami ini kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, kita angkat pujian kita. Rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kami rasakan Bapa kuasa-Mu. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Terjadi Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. kami nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Sungguh Engkau Allah kami yang hebat. Sungguh Engkau Allah kami yang besar. Sungguh Engkau perkasa, mulia dan ajaib. Engkau pertolongan kami, Engkau pertolongan kami. Raja yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Bagimulah pujian kami, bagimulah hormat, segala kejayaan, kemuliaan, kebesaran, keagungan. Hanya Engkau yang layak menerima semuanya. Haleluya, nyanyi haleluya. Sungguhnya ada perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku.
kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat semua anugerah bagi kami Bapa yang baik. Bapa, sebentar kami memuji Engkau Tuhan, biarlah kami Engkau berikan hati yang penuh dengan Roh Kudus Tuhan untuk setiap puji-pujian kami Tuhan yang kami akan nyanyikan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau selalu memberikan kekuatan bagi kami, sukacita daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Apa itu tadi ya? Macan itu. Hah? Enggak, ini binatang. Iya, macan itu. Ih, Dari mana datangnya? Apa itu? Apanya itu? Apa namanya? Yang mana dia terbang-terbang? belum baca apa Dari mana baca dari mungkin kayak niku kakiku. si kumbang-kumbang itu. Iya. Kita akan memuji Tuhan. Sebelumnya pujian kita yang akan kita nyanyikan bersama Yesus lakukan perkara besar. Yesus selalu memberikan jalan keluar bagi kita untuk masalah kita, untuk masalah saya, masalah Bapak Ibu, masalah kita semua. Ya, salah satu contoh saya mau bersaksi kemarin anak saya Bapak Sikorin bilang gini, ini Pak nanti katanya 2 juta lebih 10 hari uang tukang, dia bilang. Jadi saya bilang gini, iya ya, bilang kayak mana tuh, saya bilang ya kayak mana lah katanya, kayak mana nggak diteruskan nanggung ya kan, diteruskan ya inilah 2 juta 2.200 1 juta ya pas lah 2.200 ya. Jadi saya bilang ya udahlah berdoa kau. Sebenarnya kita udah siapkan, ibarat seperti itu kan, saya udah pas kayak mana-mana pun kok kemana lagi gitu ya, namanya orang tua kita udah siapkan gitu. Tapi seperti pujian akan kita nyanyikan untuk masalahmu itu kau harus menyerahkan diri sama Tuhan, datang sama Tuhan. Ya puji Tuhan, ada rezekinya kemarin. Ya tadi bisa ditutupin apa? Dia bilang ini mak uang apa aku, katanya uang tukang. Ya puji Tuhan lah. Akhirnya duit saya nggak keluar untuk yang 2.200.000 ya kan. Ya puji Tuhan bisa kau tutupi, saya bilang kayak gitu. Ya makanya nak, aku bilang kau aja yang nggak sungguh-sungguh datang sama Tuhan, diberkati Tuhan kau, apalagi kalau sungguh-sungguh. Lihatlah, kau memikirkan kan kayak mana tuh apa tukang biaya tukangnya. Ya itulah kan Mama bilang sama kamu, berdoa kau sama Tuhan, berdoa minta sama Tuhan apa jalan keluarnya, pasti Tuhan akan berikan. Saya bilang kayak gitu. Ya puji Tuhan, dengan dia ada rezeki bisa tadi ditutupinya apanya uang tukangnya. Tadi saya langsung membayar sama Bapak Oo dan kemarin sama adik saya itu. Ya itulah salah satu contoh kalau kita setiap ada masalah kita, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh datang sama Tuhan meminta. Memang kadang-kadang lambat ya, pertolongan Tuhan itu lambat gitu ya, menunggu sebulan 2, tapi ini puji Tuhan. Malam saya berdoa juga kemarin itu, Tuhan berkati anakku biar bisa yang menutupi nanti apa. Puji Tuhan, paginya dia bilang Mak ada ini katanya, ada rezeki katanya, dan udah ada juga yang memakai mobil ini 10 hari katanya gitu. Puji Tuhan, saya bilang kayak gitu. Ya itulah berkat-berkat Tuhan itu yang kita tidak menduga. Tukangnya 2 juta sekiannya, tapi lebih dari 2 juta sekian itu diberkati Tuhan anak saya tadi melalui yang mungkin pekerjaannya tadi lah. Biarlah setiap kehidupan kita juga seperti itu, jangan sampai kita lupa datang marah sama Tuhan, lupa kayak kecewa kayak gitu. Saking kecewanya emosi ada, bahkan emosi itu meluap-luap, bukan untuk istri, bukan untuk anak, bahkan orang tua, saudara, sama sekelilingnya, karena dia tadi nggak mampu lagi memikirkan, jadi akhirnya emosi yang meluap-luap. Jadi
jangan sampai seperti itu. Saya bilang juga sama Bapak Sitoril, kalau ada sesuatu jangan kau emosi, aku bilang itu. Istrimu marah, kau tetap menenangkan, aku bilang itu. Jangan sampai kalian berdosa, akhirnya anak kalian sasaran, aku bilang. Sama-sama kalian bergandeng tangan, minta sama Tuhan, minta pengampunan. Apa yang selama ini yang kalian berbuat salah, kalian minta sama Tuhan, biar Tuhan itu mengampuni, memberikan jalan, nggak tertutup berkat kalian kalau kalian datang sungguh-sungguh sama Tuhan, damai-damai kalian di dalam rumah tangga kalian. Itulah nasihat saya sama anak saya. Ya puji Tuhan, semua berjalan dengan baik, mereka baik-baik di sana. Ya terharu tadi sampai karena saya buru-buru, ya Tuhan, kata saya gitu, apa benar ini anakku udah ibaratnya udah ada di sini, walaupun 15 tahun ke depan harus diingat, tapi daripada sama sekali mengontrak nyewa seperti itu kan, biarlah semua pasti berlalu. Yang penting mau aja kerja, berusaha, misalnya semua tertutup kalau kita mengandalkan Tuhan. Itulah dari saya kesaksian saya sedikit tentang kasih kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mau bersorak-sorai bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tarikh yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia mengatakan Dia Raja segala raja. Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tarikh yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Raja segala raja, Dia Raja segala raja. Tentukannya kita lepas. Semangat meriah. kali Bu Ida ya. Mari dulu kembali Bapak Ibu Udah, terkasih. udah. Ini ada apa ya? Firman Tuhan. Baiklah, sebelum Udah. mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian kita, selidiki aku. Selidiki aku. Lihat hatiku. Aku sungguh mengasihimu, Yesus, kaya matamu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi
Tuhan, biarlah kami terus setia menjalani apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami adalah manusia yang lemah, yang sering tidak setia, bahkan kami selalu mengikuti keinginan daging kami. Tapi saat ini Tuhan, melalui firman-Mu, biarlah kami diteguhkan lagi untuk kami dapat membangkitkan, membangunkan manusia roh kami, untuk kami dapat melihat imagode dalam diri kami, dan kami dapat melakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati firman ini, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan juga berkati jiwa-jiwa yang mendengarkannya, agar kuasa firman-Mu mengubah kami semua menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti firman yang kita dengar ibadah semalam hari Minggu, bahwa kita harus membangun manusia roh kita dengan tujuan untuk memahami imago Dei. Kenapa ini saya sampaikan, dan ini sangat perlu disampaikan, karena kita tidak akan sampai kepada titik yang Tuhan mau kalau kita hanya mengandalkan manusia jasmania kita saja. Kita bisa menyanyi, kita bisa melakukan penyembahan, tetapi kalau kita nggak pakai roh kita, sia-sia semua. Kalau kita hanya sampai menangis yang hanya memuaskan jiwa seperti yang dikhotbahkan semalam, itu belum sampai ke titik yang berkenan kepada Tuhan. Karena hanya baru sampai jiwa kita yang dipuaskan, belum sampai roh kita yang dibangunkan, yang dibangkitkan. Oleh sebab itu, membangun manusia roh itu berarti kita memperkuat dimensi spiritual kita melalui aktivitas seperti doa, membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan juga hidup dalam kekudusan dan ketaatan. Jadi hal ini dilakukan agar roh kita itu menjadi kuat dan dapat memimpin. Kemarin saya bilang, kita dapat memimpin jiwa dan tubuh kita melalui roh kita yang kuat, yang pada akhirnya kita dimampukan untuk dapat melihat gambaran Allah dalam diri kita, sehingga membantu kita juga untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendaknya, dan kemuliaan Tuhan akan terpancar melalui kehidupan kita. Karena kita hidup bukan lagi, ada lagu kan, hidupku bukannya aku lagi. Kalau kita udah sampai kepada manusia roh kita, hidup kita ini udah bukan milik kita lagi, udah miliknya Tuhan, dan kita harusnya memang memancarkan kemuliaan Tuhan. Bahkan seperti yang saya katakan juga semalam, dampak yang sangat besarnya adalah kita mampu melihat imago Dei yang ada di dalam diri orang lain, khususnya pasangan kita, keluarga kita, saudara kita, dan semua orang yang kita layani. Saat imago Dei itu ada dalam diri kita, yang ada dalam diri kita berjumpa dengan imago Dei yang ada di dalam diri pasangan kita atau orang lain sesama kita, maka damai sejahtera tercipta dalam hubungan kita dengan sesama. Sama seperti Kristus di setiap awal perjumpaan dengan murid-muridnya ya. Kalau kita tahu kan apa yang dikatakan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Yang dibilang waktu itu Ibu Gembala juga khotbahkan shalom. Itulah arti shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Artinya kalau kita udah ada imago Dei, kita dapat melihat imago Dei yang lain yang ada di dalam orang lain, khususnya pasangan kita dalam keluarga intinya. Gimana kita bisa menghargai suami kita, bisa menghargai istri kita, untuk kita membangun relasi, hubungan yang harmonis, hubungan yang benar, hubungan yang sehat, saling menghargai, saling memaafkan,
sehingga itu semua dapat memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi kita. Nah, kemarin ada sedikit yang kelupaan ya, yang saya tidak bahas. Sebenarnya ada 3 cara untuk kita dapat membangun manusia roh kita. Yang pertama adalah hidup di dalam doa. Kalau kita lihat dalam ayatnya di Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita lihat di dalam kalimat pertamanya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Kita berjaga-jaga sambil berdoa. Itu yang Tuhan mau. Bahkan waktu Tuhan di Taman Getsemani, dia sedikit kecewa kepada para murid ya. Kan udah dibilang, jangan kau tidur ya, jaga, berjaga-jaga. Tapi setelah Tuhan doa sampai meneteskan air mata darah, dia kembali lagi, dia lihat murid-muridnya udah pulas, tidur. Mungkin udah ada yang mendengkur kan, sampai dia bangunin. Tidak bisakah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? 1 jam saja. Artinya kita doa itu memang harus kita lakukan untuk kita dapat membangun manusia roh kita. Karena kalau dikatakan doa itu adalah nafas orang percaya. Doa yang teratur, melakukan doa untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan dan memelihara roh agar tidak lemah, agar tidak kendor. Kita terus dikuatkan dan kita tidak mati. Ibaratnya kalau orang yang tidak bernapas itu kan mati. Jadi kalau kita berdoa, kita masih ada nafas hidup kita. Doa itu bagaikan nafas, sehingga kita masih bisa dibilang hidup, bahkan manusia roh kita dibangkitkan. Dan dalam berdoa kita diperlukan ketekunan, juga komitmen untuk bisa secara konsisten melakukan doa itu. Dan ini sangat penting. Bahkan doa juga selalu berarti itu kita selalu berhubungan, terkoneksi. Kita udah punya HP semua kan ya. Kalau HP, walaupun pulsa kita, kuota kita banyak, tapi sinyalnya nggak ada artinya kan? Kita punya kuota itu sampai berapa? 200 GB, tapi kita nggak ada sinyalnya. Nggak bisa terima WA, nggak bisa lihat Facebook, nggak bisa diaktifkan, dan macam-macam nggak bisa. Jadi percuma. Nah, sama kita dengan berdoa. Saat kita berdoa, kita terkoneksi, kita terhubung dengan Tuhan. Bagaimana kita menjalin hubungan terus kepada Tuhan, sehingga dengan berdoa kita dikuatkan dan kita dimampukan untuk menampilkan atau membangkitkan manusia roh kita. Dan itu yang harusnya terjadi. Itu yang pertama, doa. Bahkan seperti sekarang ini kita juga mau berdoa, puji Tuhan ya, kemana yang lain ya. Mudah-mudahan yang lain minggu depan ikut berdoa, karena ini kan untuk kita bersama juga. Jangan untuk kegiatan di luar sana sibuk sampai keliling-keliling kota segala macam, tapi untuk di lokal aja kita ini yang harusnya kita kuat, kita maju, sepertinya terabaikan, terbengkalai. Tapi kalau di luar, namanya bagus, si anu pelayanan, ke sana ke sini, tapi hanya untuk lokal aja. Kita berdoa bersama, karena doa itu kekuatan. Terkadang kita menyepelekan doa, apalagi kalau doanya nggak jawab-jawab. Sepertinya, udah lama kali ikut doa setiap Senin malam, tapi kok nggak ada hasilnya. Tapi jangan kita remehkan itu ya. Suatu saat nanti doa kita itu akan dijawab, mungkin dengan cara yang berbeda.
tidak seperti yang kita bayangkan. Oh, jawabannya seperti ini. Tapi Tuhan punya cara yang lain. Dan itulah jawaban doa yang kita harapkan. Jadi kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan, kalau kita menganggap remeh hubungan dengan Tuhan, ya hati-hati. Tuhan juga akan menganggap remeh hubungannya dengan kita. Dan seperti yang difirmankan di Buku Gembala juga, bahwa kasih Tuhan itu untuk semua orang tanpa syarat. Tapi ingat, berkat Tuhan itu tidak untuk semua orang, itu bersyarat. Karena harus ada harga yang harus dibayar. Dan Tuhan juga akan melihat kesungguhan hati kita melalui iman percaya kita, bagaimana kita juga mewujudkan semua doa dan harapan kita agar dijawab Tuhan. Sikap hidup kita bagaimana, cara hidup kita bagaimana, ketekunan kita. Jadi bukan sambil lalu saja, seenaknya aja, begitu ada butuh sama Tuhan, nangis-nangis sama Tuhan. Begitu udah dijawab, udah mendingan sedikit, lupa. Jadi Tuhan itu seperti apa kita anggap? Itulah yang pertama. Kita harus membangun doa kita, hidup dalam doa. Lalu yang kedua, untuk membangun manusia roh kita, hidup dalam firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saat kita mendengar firman seperti sekarang ini, itu pasti ada sesuatu kuasa yang tidak kita sadari, itu akan masuk ke dalam hati kita. Dan firman itu ajaib, berkuasa. Pada satu saat nanti dia akan menyatakan kuasanya, dia akan mengubahkan hati kita, karakter kita, untuk kita hidup seturut dengan Tuhan. Rutin membaca dan merenungkan firman, dan jadikan firman Tuhan sebagai makanan rohani untuk menguatkan iman dan memberikan hikmat. Kalau tadi doa itu nafas orang percaya, nah kalau firman Tuhan itu makanan orang percaya, makanan roh kita. Bagaimana kita bisa sehat, bagaimana kita bisa tumbuh kalau kita nggak makan makanan yang sehat, yaitu firman itu sendiri untuk rohani kita. Dan dikatakan juga, memperkatakan firman bisa juga melalui nyanyian atau puji-pujian dengan iman untuk memperkokoh atau memperkuat batin kita. Seperti tadi kan, kita bersorak-sorai, tapi lakukan itu dengan roh kita. Kan Allah itu adalah roh, makanya kita harus menyembah Dia dengan roh dan kebenaran. Saya pun lagi banyak belajar tentang ini, untuk membangun manusia roh, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jadi puji-pujian juga itu besar kuasanya. Apalagi penyembahan, kita harus benar-benar melakukan itu dengan roh dan kebenaran. Dicatat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai dengan 26. Dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Artinya dengan puji-pujian, setelah dia berdoa, dia memuji-muji Tuhan, itu ada kekuatan yang luar biasa. Bahkan dikatakan terjadi gempa bumi yang hebat, dan juga belenggu-belenggu itu yang di tangannya itu, di belenggu itu terlepas semua itu. Bahkan pintu penjara pun besinya itu terlepas. Itulah ajaibnya.
dari puji-pujian yang kita naikkan. Tapi kita naikannya itu sungguh-sungguh dengan iman, dengan manusia roh kita. Bahkan kalau kita lihat lagi yang lebih jauh lagi, bagaimana tembok Yeriko itu bisa dirobohkan, itu dengan puji-pujian juga, dengan sorak-sorai. Bagaimana kita benar-benar dengan iman kita nyatakan, akhirnya tembok Yeriko itu bisa dirobohkan. Setelah membaca dan merenungkan firman, kita juga harus melakukan firman Tuhan itu. Bukan hanya didengar, bukan hanya diperkatakan, tapi kita harus melakukannya. Kita harus menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga firman Tuhan itu akan mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan. Kita harus menjadikan firman Tuhan itu menjadi makanan. Kalau kita makan setiap hari 3 kali kan sehari kan, tapi kadang-kadang baca firman Tuhan aja malas. Bersyukurlah di sini kalau enggak Ibu Ida, Nadine yang rajin. Ayo renungan. Bukan malam juga renungan lagi Nadine dengan Ibu. Saya hanya mendengarkan aja. Itulah yang harus kita perkuat. Mungkin kita sambil lalu saja kan, apalagi kita kurang mengerti misalnya. Tapi percayalah, suatu saat nanti firman itu juga akan kita ingat saat ada satu momen dalam hidup kita dan di situ terjadi pertolongan Tuhan. Oh, ini firman yang saya pernah baca, yang pernah saya renungkan. Luar biasa firman ini, berkuasa dan mengubahkan hidup saya. Itu yang kedua. Bagaimana kita menjadikan firman Tuhan itu makanan roh kita. Lalu yang ketiga, yang terakhir, untuk dapat membangun, caranya untuk membangun manusia roh kita adalah hidup dalam kekudusan dan dewasa secara rohani. Ingat bahwa roh itu kudus karena diberikan langsung dari hembusan nafas Allah. Bila kita ingin berjumpa dengan Allah, maka kita harus dalam kekudusan. Karena Dia kudus, kita pun kalau ingin menghampiri Tuhan, ingin masuk dalam hadirat-Nya, harus dengan kekudusan. Kita tidak akan pernah bisa sampai melihat Tuhan, benar-benar merasakan hadirat Tuhan, kalau kita tidak memakai kekudusan dalam diri kita. Dan roh adalah bagian terpenting dari manusia, sehingga roh harus lebih diprioritaskan daripada kenikmatan tubuh. Dan ini yang paling sulit. Biasanya kenikmatan tubuh yang diutamakan. Apalagi kalau udah capek kan, udah capek lah, habis kerja, doa, udah capek, ngapain lagi doa lah, gampang lah, udah habis kemarin kan, udah habis ibadah, ngapain lagi doa lagi, capek saya, habis dari sawah, kan, udah bikin ini, bikin itu di sawah, nyiram ini segala macam, istirahatlah. Tuhan juga tahu, enak kan alasannya kan, Tuhan juga tahu, Tuhan juga pasti maklumi. Tapi itulah, dari hal-hal yang menggampangkan itu, itulah yang membuat kita berjarak dengan Tuhan. Kan begitu berkatnya udah tersendat, udah kepepet, baru nangis-nangis. Kok begini ya hidupku ya? Kok susah ya? Kok nggak ada kemajuan ya? Padahal Tuhan udah mau memberkati, kitanya jaga jarak dengan alasan capek lah, malas lah. Dagingnya yang diutamakan, istirahat, main handphone di kamar, tidur-tiduran. Nah, itulah yang akhirnya menjauhkan kita dari berkat Tuhan. Nah, dalam hal pengendalian keinginan daging, hidup oleh roh akan membantu kita untuk dapat menahan diri keinginan daging kita. Bahkan kita dimampukan untuk melawan keinginan daging itu. Kita berani melawan. Oh, kita bilang tidak
untuk hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Dan di dalam menjadi dewasa rohani adalah kematangan rohani ditandai dengan selalu menggunakan cara-cara Tuhan dalam hidup, bukan hanya memuaskan diri semata. Nah, berbicara tentang dewasa rohani di sini tidak berpatokan pada usia. Karena banyak yang sudah tua seperti saya, tapi secara rohani masih kekanak-kanakan. Apa sifat kekanak-kanakan? Cepet ngambek, maunya menang sendiri, maunya diutamakan, apa yang diinginkan harus terjadi. Itulah sifat-sifat kanak-kanak. Banyak orang yang sudah tua itu sifatnya kanak-kanak, sehingga kehidupan rohaninya pun kanak-kanak. Namun ada juga yang masih muda, tapi Tuhan Yesus bilang dalam 1 Timotius 4 ayat 12, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Paulus waktu kasih wejangan kepada Timotius, anak rohaninya, karena waktu itu dia masih muda, dia memperingatkan, memberikan penguatan ya ini, ayat ini. Janganlah ada seorang pun yang menganggap kau muda, tapi jadilah kau teladan. Jadi usia muda atau usia tua tidak ada patokan orang itu dewasa secara rohani. Dan selayaknya saat kita memang sudah di batas usia yang sudah tua, boleh dikatakan kita harus dewasa secara rohani. Itu layaknya. Bagaimana kita juga dapat menjadi berkat, menjadi contoh bagi orang-orang sekitar kita melalui kehidupan kita, kepribadian kita. Jadi bukannya kita yang dikuatkan sama orang, harusnya kita yang menguatkan orang. Kita yang harus menghibur orang, bukan kita yang dihibur. Saya pun kadang-kadang malu juga, tapi ya kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa terus dibentuk untuk membangun manusia roh kita agar kita sungguh-sungguh dapat mengerti apa yang berkenan bagi Tuhan, sehingga hidup kita berkualitas, hidup kita berharga, sehingga tidak berlalu begitu saja. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu yang singkat ini biar terus mengingatkan kami untuk kami dapat membangun manusia roh kami. Kami rindu untuk melihat imagode dalam hidup kami, bahwa kami adalah gambar dan citra Allah sendiri. Dan biarlah melalui ini juga Tuhan, kami dimampukan untuk menjadi berkat, menjadi teladan bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Kini kami akan masuk dalam doa. Biarlah Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, mendengarkan setiap doa kami, bahkan mengabulkan seturut dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang memberkati. Dalam firman Tuhan yang disampaikan kita dapat mempraktekkannya, melakukan di setiap